Kuningan adalah sebuah kabupaten yang kaya akan sejarah, budaya yang tak ternilai, dan keindahan alamnya. Dikenal sebagai kota kuda, Kuningan terletak ratusan kilometer dari ibu kota Provinsi Jawa Barat di bawah kaki Gunung Ciremai. Budaya dan tradisi yang kaya juga menjadi ciri khas kota Kuningan. Masyarakat yang ramah dan penuh kebersamaan menjaga warisan budaya leluhur yang tak ternilai. Di tanah Pasundan yang indah ini, terhampar sebuah perjalanan yang membawa kami menyelami jejak sejarah di Kabupaten Kuningan. Cagar Budaya Gedung Paseban Tripancatunggal merupakan sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan cerita masa lampau. Di jantung Kuningan, Jawa Barat, berdiri megah Gedung Paseban Tripancatunggal. Bukan sekedar jejak langkah para leluhur atau peradaban masa lampau. Setiap sudut bermakna doa tak pernah luput. Setiap sisi mengandung sejuta arti. Dibangun di antara bentang alam yang memberikan kemakmuran. Pitutur yang tak pernah luntur, membumi, menyimpan filosofi. Nama saya Gumirat Barna Alam, putra keempat dari Pangeran Jatikusuma dan Ibu Ratu Emalia Wigarningsih. Saya buyutnya dari Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma-Wijayaningrat. Dibangun atau didirikan tahun 1860 oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma-Wijayaningrat. Fungsinya dulu untuk memberikan motivasi ajaran dan kebangsaan, karena saat itu di era tahun 1860 kebetulan bangsa kita masih dalam keadaan dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Untuk menghindari politik adu domba Belanda yang dikenal dengan Dividu et Impera terhadap masyarakat, maka sosok Pangeran Sadewa Madrais Alibasa itu memberikan motivasi agar masyarakat pada umumnya jangan sampai mudah dikelabui oleh Belanda atau jangan mudah diadu domba oleh Hindia Belanda, karena Hindia Belanda melakukan politik perpecahan itu memanfaatkan keberagaman adat istiadat, agama maupun keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat. Nah, itu celah Belanda untuk memecah belah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Pangeran Sadewa Madrais memberikan sebuah tuntunan ajaran, yaitu dengan berpatokan pada cara ciri manusia dan cara ciri bangsa yang harus tetap dijadikan basic, landasan untuk tetap menjaga kekuatan masyarakat yang ada saat itu. Tentang acara tradisi Serentahun, memang jauh sebelum Pangeran Madrais pindah ke Ciugur, mendirikan keraton di Ciugur, itu acara Serentahun atau sedekah bumi itu sudah dilaksanakan di Kepangeranan Gebang Kinatar. Hanya saja mungkin waktu di Kepangeranan Gebang Kinatar, karena ada dua unsur masyarakat, yaitu masyarakat petani dan masyarakat nelayan. Dalam acara Serentahun yang dilaksanakan di Gebang itu, di samping ada sedekah bumi, juga ada larungan laut atau pesta laut dalam hal merayakan Serentahun kala itu. Peninggalan-peninggalan yang dibawa oleh Pangeran Sadewa Madrais yaitu berupa
gamelan, kemudian singgasana, keris pusaka. Juga beliau meninggalkan karya tulis manuskrip yang ditulis oleh beliau sendiri yang berjumlah kurang lebih 160.000 lembar naskah kuno. Dan di sini juga di Gedung Paseban Tripatsa Tunggal menyimpan benda-benda purbakala, diantaranya ada terletak di lantai 2 yaitu patung Ganesha, kemudian pipisan, gerabah, dan kampak batu, gelang batu yang semuanya itu didapat dari hasil ekskavasi penggalian kepurbakalaan di wilayah Ciugur itu sendiri. Arti daripada filosofi Paseban Tripatsa Tunggal itu adalah merupakan gambaran wujud fisik manusia. Paseban itu sebuah tempat berkumpul, kemudian trinya adalah naluri rasa dan pikir, kemudian pancanya gambaran adanya panca indera yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di dalam jasad kita untuk senantiasa diarahkan atau difokuskan dalam penyembahan kepada Sang Hyang Tunggal atau Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sebutan dari ajaran Sunda Wiwitan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu disebut Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Paseban Tripatsa Tunggal yaitu sesuai dengan fungsi Cagar Budaya Nasional, yaitu melestarikan dan mengembangkan tradisi-tradisi seni budaya Sunda, diantaranya tari-tarian, kemudian batik, kemudian seni ukir, seni krianya seni ukir, kemudian tetap melestarikan penabuh gamelan itu dari generasi ke generasi, karena kami melihat bila mana tidak ada regenerasi dalam hal untuk menabuh gamelan atau kecapi suling dan lain sebagainya, maka kesenian-kesenian tersebut akan punah. Dan juga di Gedung Paseban Tripatsa Tunggal itu sebagai pusat pelaksanaan dari upacara adat Serentahun yang setiap tahun dilaksanakan di bulan Rayagung. Perkenalkan diri, nama saya Yono Rahmansah. Kebetulan saya saat ini ditugaskan sebagai Camat Cigugur, terhitung dari mulai April 2022 sampai sekarang. Jadi sudah hampir 2 tahun lebih saya bertugas di Kecamatan Cigugur. Cagar budaya Paseban Tripatsa Tunggal ini memang sudah lama ya, sudah lama eksis di wilayah Kecamatan Cigugur. Ini menjadi salah satu yang modal berharga bagi kami, khususnya juga mungkin masyarakat dan juga pemerintah daerah, khususnya juga mungkin yang di Kecamatan Cigugur. Yang pertama adalah bahwa cagar budaya ini diharapkan menjadi salah satu sarana untuk eksistensi atau mempertahankan budaya-budaya kita yang sudah saat ini mulai luntur. Jadi sebagai benteng penjaga bagaimana sebenarnya kita ingat akan budaya-budaya kita terdahulu. Saya kira ada 2 hal yang menjadi potensi ke depan yang bisa dikembangkan dengan adanya cagar budaya. Yang pertama adalah pendidikan, di mana muatan lokal kaitan pendidikan yang ada di kita ini diharapkan bisa juga memasukkan muatan-muatan lokal kaitan dengan budaya yang ada di wilayah kita masing-masing. Artinya apa tadi saya sampaikan, bahwa generasi yang akan datang diharapkan mengetahui asal-usul dan budaya kita itu seperti apa yang terdahulu, sehingga tidak melupakan tentang bagaimana orang-orang tua kita yang sudah mengembangkan budaya kita yang memang sudah begitu sangat tinggi nilai seninya seperti itu. Yang kedua, memang diharapkan ke depan potensi ini menjadi salah satu sumber untuk bagaimana sektor pariwisata ini bisa terus kita dongkrak. Kita maklum bahwasanya budaya itu menjadi salah satu daya tarik wisata yang sangat besar sekali untuk menarik para wisatawan datang ke suatu wilayah. Oleh karena itu saya kira cagar budaya ini juga diharapkan ke depan potensinya bisa mendorong sektor wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kuningan. Keberadaan batik
Paseban Tripaca Tunggal ini menjadi salah satu alat atau mungkin juga nilai seni yang memang diproduksi oleh Paseban Tripaca Tunggal. Nah, ini juga salah satunya mempunyai daya dorong terhadap UMKM yang ada di wilayah tersebut. Artinya tentu saja saya harapkan ini dengan batik Paseban Tripaca Tunggal ini bisa pertama menyerap tenaga kerja karena itu handmade, tidak lewat industrialisasi. Jadi diharapkan masyarakat sekitar bisa ikut membuat, memproduksi dan ikut juga menyebarkan atau menjual kaitan dengan produk UMKM yang tadi disebutkan adalah batik Paseban Tripaca Tunggal. Artinya di situ ada peluang penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak untuk membuat batik Paseban Tripaca Tunggal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tentu saja menjadi salah satu bukti tentang bagaimana keluhuran nilai budaya atau nilai seni yang ada di Paseban Tripaca Tunggal. Artinya kita juga dari pemerintah kabupaten sudah mendorong salah satunya juga pernah ada kunjungan Pak PJ ke situ juga untuk kaitan dengan concern kaitan batik. Karena kita juga ada di Kabupaten Kuningan itu di Keranasda. Di situ juga ditampilkan berbagai macam batik dari wilayah-wilayah Kabupaten Kuningan, termasuk di dalamnya dari Paseban. Artinya dukungan dari pemerintah daerah juga saat ini sudah support ke arah sana. Kemudian ya diharapkan ke depan memang ini batik ini bisa terus berkembang menjadi salah satu ikon mungkin ikon untuk bagaimana dikenal lebih luas lagi kaitan dengan wilayah Kecamatan Cigugur. Artinya banyak efek, multiplier efek Mas Farhan kaitan batik ini di samping juga industri, penyerapan tenaga kerja juga itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang gampang diingat ketika datang ke suatu wilayah. Kalau mungkin ke depan ingat batik Paseban, berarti ingat Cigugur. Gitu. Itu diharapkan seperti itu. Cigugur ini sudah beragam dari dulu ya. Artinya sampai suatu ketika Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini Presiden Indonesia mengatakan bahwa Indonesia ini adalah di Cigugur, bahwa di sini sudah sangat beragam kaitan dengan beragam agamanya, beragam sukunya juga ada, kemudian tetapi satu sama lain saling menghargai. Dan ini potensi yang luar biasa, yang ini bisa jadi kekuatan yang patut kita pertahankan dan dorong ke depan sebagai salah satu sumber untuk energi pembangunan ke depan. Oleh karena itu saya kira kami dari pemerintah Kecamatan Cigugur salah satu ikhtiar kita untuk bagaimana ini bisa terus dijaga eksistensinya, kita mengeluarkan tagline namanya Cigugur Rukun. Nah, Cigugur diharapkan slogan atau semboyan atau tagline Cigugur Rukun ini semakin menguatkan, merekatkan tali silaturahim, tari persaudaraan di antara seluruh warga wilayah Kecamatan Cigugur, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang agama dan kepercayaannya. Artinya kita mengedepankan bagaimana Indonesia adalah satu. Indonesia adalah berbagai macam budaya, berbagai macam agama. Cagar budaya Paseban Tripaca Tunggal berada di Kecamatan Cigugur, tepatnya di Kelurahan Cigugur. Artinya sudah sekian tahun lah itu berdiri atau berada, dan sudah sampai sekarang salah satu event yang memang diselenggarakan tiap tahun adalah adanya Serentahun. Untuk tahun sekarang dilaksanakan di akhir Juni untuk pelaksanaan Serentahun tahun 2024. Di situ juga salah satu wahana atau event untuk menampilkan berbagai macam kreasi seni ataukah memang seni-seni yang sudah dari zaman dulu sudah ada dan ditampilkan di Serentahun. Jadi harapannya di Serentahun ini juga menjadi salah satu event untuk bagaimana menarik para wisatawan untuk datang di Kecamatan Cigugur. Jadi poin dari Cigugur Rukun ini, poinnya adalah hayu urang ngahiji, bahu-membahu untuk membangun Kecamatan Cigugur lebih baik lagi, lebih maju lagi.
Nama saya Kintan Sintia Puri, saya putri kedua dari Ibu Juwita Jatikusuma Putri dan saya cucu ke-17 dari Rama Pangeran Jatikusuma dan Ibu Emalia Wiganingsih. Ke-8 dari putra Rama Jati dan Ibu Emalia memang diberikan tugas masing-masing. Salah satunya ibu saya diamanatkan untuk mengembangkan batik Paseban yang sudah dikonsep oleh Rama Jati. Sejarah singkat batik Paseban diawali dengan Rama Jati Kusuma yang mengkonsep batik-batik tersebut. Dari tahun 1980, motifnya diambil dari relief-relief yang ada di Gedung Paseban dan dikembangkan motifnya oleh Bapak Rundi, Bapak Jani, dan Bapak Kusnadi. Kalau ini keunikannya kan tidak ditemukan di batik yang lain karena memang motif kami sendiri diambil dari Gedung Paseban. Jadi memang tidak dipasarkan di luar Paseban juga. Yang cari batik kami pasti datangnya langsung ke sini gitu, karena sekalian kita berikan pemahaman, penjelasan, pemaparan mengenai makna-makna relief yang ada di Paseban. Gitu. Makna yang terkandung di batik Paseban tidak jauh dari makna filosofis yang ada di Gedung Paseban sendiri, karena motif batik Paseban diambil dari bangunan Gedung Paseban, relief di bangunan Gedung Paseban. Ciri khasnya adalah gambar akar dan daun pakis. Akar bermakna karakter yang kuat dalam bergotong royong, bertoleransi, dan saling menopang. Sedangkan daun pakis sendiri bermakna bahwa kita harus tetap bertahan walau apapun kondisinya, apapun keadaannya. Arti batik untuk saya melestarikan batik tulis ini bukan untuk hanya sekedar keuntungan material, tapi saya lebih untuk sebagai media. Untuk saya bisa menyampaikan apa yang menjadi ajaran dari leluhur kami di sini dan menjadi alasan mengapa kami bisa bertahan. Tapi kita juga bisa menyalurkan ajaran-ajaran itu dalam bentuk kesenian, dalam bentuk seni rupa batik, dalam seni rupa motif, dan lain sebagainya. Kontribusi yang bisa kami rasakan untuk Gedung Paseban, setiap event Serentahun, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan sering mengadakan ada bantuan, tapi ala kadarnya mungkin yang tidak bisa saya sebutkan di dalam hal ini. Yang terpenting pemerintah daerah Kuningan ada kontribusi dalam pagelaran acara Serentahun. Kemudian untuk tahun ini, alhamdulillah Pak PJ Bupati Kuningan yang sekarang, beliau sangat merespon dan mempersiapkan jajarannya, kepala-kepala dinas pariwisata, kepala dinas perindustrian perdagangan, semua stakeholder yang ada di Kuningan. Pak PJ Bupati memberikan arahan agar supaya bisa berkontribusi, bisa bersinergitas dengan panitia Serentahun. Jadi dalam tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam penyelenggaraan Serentahun ada kolaborasi dalam jajaran kepanitiaan. Alhamdulillah kalau masalah untuk tantangan itu tidak ada, hanya kecil lah tantangannya. Jadi untuk di masyarakat lapisan bawah, di pemerintah, kemudian di kalangan tokoh-tokoh agama dalam pelestarian baik itu Serentahun ataupun pelestarian seni-seni yang lainnya seperti batik, membatik, kemudian seni-seni tari, kemudian permainan anak-anak desa tempo dulu, responsif dari masyarakat, dari tokoh agama, dari pemerintah kelurahan, pemerintah kecamatan itu sangat mendukung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Paseban. Harapan kami ke depannya agar supaya lebih ditingkatkan lagi atau kerjasama antara pemerintah kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Harapan kami lebih mendukung dalam segi pelestarian
nilai-nilai seni budaya yang ada di masyarakat. Terutama kami mengharapkan bahwasannya batik Paseban ataupun pengembangan seni budaya tari buyung ataupun kreasi-kreasi seni yang lainnya yang ada di Gedung Paseban, masyarakat, pemerintah, dan unsur-unsur tokoh agama lebih bisa bersinergis lagi. Kami mengharapkan karena Gedung Paseban Tripaca Tunggal itu sebuah cagar budaya nasional yang turut melestarikan seni-seni tradisional yang dimiliki oleh masyarakat. Kami mengharapkan karena Paseban sifatnya terbuka untuk kaula muda, untuk anak-anak sekolah dari mulai tingkat dasar, tingkat menengah sampai tingkat atas, untuk dapat bersinergi, ada kegiatan-kegiatan latihan, ikut lebih bergairah lagi dalam kegiatan-kegiatan latihan di Gedung Paseban Tripaca Tunggal dalam rangka pelestarian seni dan budaya masyarakat di Tatar Sunda. Sebuah sejarah yang tak lekang oleh waktu, keindahannya memberikan sejarah budaya tersendiri. Bagaikan puisi menyentuh hati, mewarnai hari-hari. Begitu istimewanya Paseban Tripaca Tunggal. Warisan budaya yang tak tergantikan menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menghargai sejarah dan budaya bangsa.